Sadar gak sih, kamu sering nyiksa diri kamu sendiri dengan pikiran-pikiranmu sendiri. Hal-hal yang belum tentu terjadi, tapi sudah memenuhi pikiranmu semenyeramkan itu. Sampai saat kamu menemukan kesulitan dan susah mencari jalan keluar, karena pikiranmu sudah menganggapnya sebagai masalah yang sangat besar. Halo cantik, selamat datang lagi di channel aku. Kali ini kita akan belajar salah satu filsafat kuno, yaitu filsafat stoikisme atau bersikap bodoh amat terhadap pemikiran orang lain ataupun perkataan orang lain. Hal pahit yang harus kita sadari adalah gak semua orang akan suka dengan kita. Gak akan semua orang setuju dengan pendapat kita. Banyak perkataan orang-orang yang sering membuat kita sedih, bahkan terluka. Overthinking setiap malam, menangis, bahkan kehilangan percaya diri kita untuk melakukan hal-hal yang kita bisa, untuk melakukan hal-hal yang kita ingin, untuk melakukan hal-hal yang kita suka, karena perkataan orang lain telah menghancurkan kepercayaan diri kita. Tapi, apakah dari semua hal yang dilakukan orang lain kepada kita, apakah kita harus mengizinkannya? Tidak. Mereka tidak akan pernah bisa menyakitimu jika kamu tidak mengizinkannya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, aku mau tanya sama kamu. Apakah kamu adalah orang yang sangat sensitif dan berhati lembut? Ataukah kamu adalah orang-orang yang tidak peduli dengan perkataan buruk orang lain terhadap kehidupanmu? Karena kamu percaya yang bisa menjalankan kehidupanmu adalah dirimu sendiri. Kamu berhak atas semua hal yang akan kamu lakukan, bukan orang lain. Tahu gak sih, ketika kamu memiliki hati yang sangat sensitif, semuanya akan terasa sangat menyakitkan. Entah itu pemikiranmu terhadap orang lain, ataupun perbuatan orang lain terhadapmu yang bahkan tidak menyinggungmu sama sekali, tapi kamu tersinggung atas hal itu. Semua hal terlalu sakit karena hatimu benar-benar lembut. Makanya banyak orang sekali yang bilang bahwa gak enak kalau punya hati yang sangat sensitif itu, karena di satu sisi kita melihat itu sebagai sebuah keunggulan, tetapi di sisi lain itu membuka kesempatan untuk orang lain melukai kita. Dibentak dikit nangis, lagi kesel dikit nangis, lagi marah nangis, stres nangis, lagi panik nangis, bahkan nonton film sedih pun bisa nangis juga. Jadi apa-apa selalu nangis gitu aja. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki mental kuat. Dia akan selalu tetap tenang saat ada pada tekanan yang sulit. Dia tidak mempedulikan orang-orang yang membicarakannya secara negatif karena dia tahu itu tidak merugikannya sama sekali. Dia hanya fokus pada dirinya karena dia berhak untuknya dan kehidupannya adalah hak miliknya, bukan orang lain. Dia adalah orang-orang yang tahu apa yang bisa dia kontrol dan mana yang tidak. Tindakan yang mereka pikirkan dan omongan orang lain gak akan pernah buat dia goyah, karena dia tahu pikiran dan tindakan dia bisa dikontrol, sedangkan orang lain tidak. Seperti dalam artian, kita tidak bisa menutup mulut semua orang dengan menggunakan dua tangan kita. Tapi, hal yang bisa kita lakukan dengan dua tangan kita adalah menutup telinga kita untuk tidak mendengarkan hal-hal negatif di luar sana. Dia adalah orang-orang yang belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan itu perlu. Orang yang mentalnya kuat itu bisa berpikir kalau kesalahan bisa diperbaiki. Tapi, bukan berarti orang-orang yang memiliki hati sensitif adalah orang yang buruk. Mereka adalah orang-orang yang baik dan juga mudah tersentuh hatinya. Tapi kalau kamu merasa hati yang sensitif itu bisa menjadi beban untuk kamu bisa menemukan ketentraman hati melewati filsafat stoik. Sebenarnya apa sih stoikisme itu? Nah,
Stoikisme ini adalah pandangan hidup yang lahir pada abad ketiga sebelum Masehi, diajarkan pertama kali oleh Zeno dari Citium, kemudian diperkaya oleh pemikir-pemikir besar seperti Epictetus, Seneca, dan juga Marcus Aurelius. Inti dari ajaran Stoik ini adalah bagaimana manusia bisa hidup selaras dengan alam semesta, menerima kenyataan apa adanya, dan memilih untuk tetap tenang dalam menghadapi hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Sebenarnya hal-hal yang tidak bisa dikendalikan itu apa sih? Salah satunya adalah pemikiran orang lain. Perkataan orang lain juga bisa. Atau bahkan perbuatan orang lain. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dari situ, kita bisa melepaskan kendali atas hal yang bukan milik kita. Salah satu pelajaran utama dari Stoikisme adalah membedakan antara hal-hal yang berada dalam kuasa kita dan hal-hal yang tidak berada di kuasa kita. Seringkali kita terseret dalam kecemasan karena mencoba mengontrol hal yang sebenarnya berada di luar jangkauan kita, seperti penilaian orang lain, situasi yang tidak terduga, ataupun keputusan yang dibuat oleh orang lain. Filsafat Stoik ini mengajak kita untuk kembali ke dalam dan menyadari bahwa yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita, tindakan kita, serta cara kita menyikapi kehidupan ini. Dengan cara membiarkan hal-hal di luar kendali kita berjalan sebagaimana mestinya. Kita memberi ruang bagi kedamaian untuk tumbuh dalam diri kita sendiri. Hidup itu harus tumbuh dengan penuh kesadaran. Saat ini banyak dari kita tanpa sadar hidup di masa lalu atau terlalu mengkhawatirkan masa depan. Padahal, momen yang benar-benar kita miliki hanyalah saat ini. Dalam Stoikisme, diajarkan bahwa hadir secara penuh di momen ini adalah bentuk penghargaan tertinggi pada hidup kita. Dengan menyadari bahwa waktu kita terbatas, kita jadi lebih bijak dalam menggunakan setiap detik yang ada. Ajaran ini sangat sejalan dengan konsep mindfulness yang ada di video sebelumnya, yaitu mengajak kita untuk hadir, merasakan dan juga bersyukur atas kehidupan saat ini. Bukan yang telah lalu atau belum tentu terjadi. Jadi kita bisa memandang dunia dengan kacamata baru. Dengan Stoikisme, kita meyakini bahwa dunia ini adalah netral, di mana dunia memberi makna pada kejadian adalah pikiran kita sendiri. Artinya, bukan peristiwa itu yang membuat kita menderita, tapi cara kita memaknainya. Ketika kita belajar mengubah sudut pandang, kita juga mengubah energi yang muncul dari dalam. Sebuah kegagalan misalnya, bisa dianggap sebagai akhir ataupun sebagai titik balik untuk tumbuh lebih kuat. Nah, itu tergantung kamu pilih yang mana. Dengan melatih pikiran kita untuk lebih bijak dan juga positif, kita membebaskan diri dari jeratan emosi negatif yang bisa menguras batin. Menerapkan Stoikisme itu penting dalam kehidupan sehari-hari, karena menghidupi prinsip-prinsip Stoik tidak harus rumit. Ada banyak cara sederhana yang bisa dilakukan setiap hari untuk mulai menanamkan ketenangan dalam diri. Kita bisa menulis refleksi harian dengan meluangkan waktu sejenak untuk menulis hal-hal yang kamu alami dan bagaimana kamu meresponnya. Ini akan membantu kamu melihat kembali pola pikir dan sikapmu dengan lebih jernih. Kamu juga bisa melatih penerimaan diri. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan harapan, tarik nafas panjang dan katakan pada diri sendiri, ini adalah bagian dari hidup. Semakin kamu terbiasa menerima kenyataan, semakin damai rasanya hati. Kamu juga bisa melakukan renungan dan mengingat bahwa hidup ini singkat dan justru ini membuat kamu lebih menghargai hari ini. Ini bukan pemikiran kelam, tetapi pengingat yang lembut agar kita bisa hidup lebih bermakna. Alangkah baiknya kita bisa mengelola emosi dengan penuh kesadaran. Saat kamu mulai tersulut, berhenti sejenak. Tanyakan pada dirimu, apakah hal ini yang bisa aku ubah? Jika jawabannya tidak, izinkan diri untuk melepaskannya secara perlahan. Karena kedamaian sejati ini berasal dari dalam diri.
Akhirnya, stoikisme ini mengajarkan bahwa ketenangan yang sesungguhnya tidak datang dari dunia luar, melainkan cara kita memahami dan menyikapi dunia itu sendiri. Saat kita menyadari bahwa kita tidak harus mengontrol segalanya, kita pun belajar untuk mempercayai alur kehidupan. Dan justru dari itu, mulai ketenangan yang lembut tidak tergoyahkan oleh badai sekeras apapun. Seperti kata Epictetus, kebahagiaan datang ketika kita berani bergantung pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Maka dari itu, saat kamu merasa hidup begitu berisik dan melelahkan, mungkin sudah waktunya untuk menepi sejenak dan menemukan ruang hening dalam diri sendiri. Di sanalah kebijaksanaan dan juga kedamaian menanti. Jadi, kalau ingin bahagia, berhenti memikirkan hal-hal yang berada di luar kendalimu dan pikirkan diri kamu sendiri. Memikirkan diri sendiri bukanlah bentuk dari egois, melainkan ini adalah salah satu cara untuk menghargai kita dan memberikan tameng untuk diri kita terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan di luar sana. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.